Saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sambil kita mau angkat satu nyanyian. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Namun karena Roh-Mu Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku penyembah. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku Tuhan, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal setiap kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami. Amin. Ku yakin Tuhan, anugerah-Nya mampu jadikanku hamba-Mu yang berkenan selalu. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring-Mu Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin Tuhan, anugerah-Nya jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan ya Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal setiap kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengiring-Mu Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami. Hidupku yakin Tuhan, yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus, Engkaulah kepala gereja. Engkau mempelai laki-laki surga. Engkau raja di atas segala raja. Engkau yang maha kuat, maha kasih. Engkau yang menuntun kami di jalan kemenangan. Kami percaya Tuhan,
Engkau ada di tengah-tengah kami. Berfirmanlah, kami siapkan hati kami untuk mendengar dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan shalom, bahwa hari ini adalah hari yang baik. Kenapa saya katakan hari yang baik? Karena kita punya kesempatan beribadah. Kita punya kesempatan untuk mendengar firman. Karena tidak selalu ada kesempatan untuk beribadah. Tidak ada kesempatan selalu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Alkitab mengatakan satu hari kelak Amos bernubuat bahwa firman itu tidak ada lagi. Orang akan mencari ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan. Tidak ada lagi firman. Firman itu sudah diambil dari bumi ini. Jadi waktu kita bisa mendengar firman, itulah kesempatan yang terbaik. Seperti halnya Maria. Maria tidak pernah melepaskan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia selalu berada di kaki Tuhan. Dan di situ dia mendengar dengan serius. Dan dia mengambil bagian yang terbaik. Yang itu tidak diambil oleh orang lain. Hanya Maria memilih bagian yang terbaik. Itu yang terbaik. Mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini tema yang saya bawakan adalah iman dan pertobatan. Iman itu harus dilanjutkan dengan pertobatan. Kalau kita mempunyai iman, itu berkenan. Sudah berkenan kepada Allah. Kita percaya kepada Allah, kepada Dia, kepada Yesus. Itu sudah berkenan. Tetapi Tuhan tidak hanya mau berhenti kita menjadi orang yang beriman. Ya, tidak ada pertobatan. Ada orang beriman, percaya Yesus tapi tidak bertobat. Belum bertobat. Jadi Tuhan menghendaki kita percaya tapi kita bertobat. Jadi kita harus menyatakan diri bertobat pada Tuhan. Artinya mengakui dosa, meninggalkan dosa. Ya, kalau dulu kita berjalan ke utara umpamanya, itu jalan dosa, sekarang kita berbalik ke selatan. Itu jalan kebenaran. Ya, sesudah kita tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan, dosa-dosa kita. Itulah sebabnya iman kita harus dilanjutkan dengan pertobatan. Dan itu berita yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis. Dilanjutkan persis berita yang sama oleh Yesus. Kita akan baca lebih dahulu. Matius pasal 3, kita baca ayat 1 sampai ayat yang kedua, lompat ayat 5 dan ayat 6. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Nah, seruan Yohanes Pembaptis. Ini pendahulu Yesus. Dia mendahului kedatangan juru selamat. Seruannya adalah bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Terus Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. ya, Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. jadi kemudian orang-orang dengar suara yang begitu nyaring disuarakan, mungkin tanpa sound system, tapi hebat. Suaranya dibawa oleh Roh Kudus, banyak orang datang. Dan bukan hanya mereka cuma mendengar kata bertobatlah, kerajaan sudah dekat. Tapi orang-orang pada datang bertobat memang. Mendengar seruan Yohanes Pembaptis, orang-orang datang bertobat. Dari Yudea,
dari Yerusalem, dari seluruh sekitar Yordan. Nah, ayat yang ke-6, satu keadaan di mana orang mau bertobat itu adalah dimulai dengan mengaku dosa, meninggalkan dosa. Ini bertobat, ya. Bukan hanya mengakui dosanya, tapi kembali ke dosa yang sama. Tapi mengakui dosa dan meninggalkan dosa. Silakan dibaca. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ya, Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, ya, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? ya. Jadi hasilkanlah buah yang Nah. sesuai dengan pertobatan." Harus ada bukti dari orang itu bertobat. Buktinya adalah buah pertobatan. Kalau ada orang mengatakan saya sudah bertobat, maka kelihatan hidupnya bagaimana. Adakah buah pertobatan? Jadi mereka percaya yang diberitakan Yohanes Pembaptis bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis mengatakan bertobat, dan mereka datang berbondong-bondong, mereka mengakui dosanya, dan mereka kemudian bertobat. Ya, tetapi sekelompok orang Yahudi, orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu, mereka datang, ya. Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Waktu mereka minta dibaptis, kamu ular beludak, keturunan ular beludak. Yohanes Pembaptis dalam mata rohani yang terbuka melihat orang ini tidak benar-benar mau dibaptis, karena orang dibaptis itu bertobat dulu, mengakui dosa dulu. Jadi bukan asal-asalan mau dibaptis. Orang yang mau dibaptis itu mau hidup benar, mau hidup dalam pertobatan. Ada buah nanti dalam pertobatannya, nampak, ya. Lanjut kita baca ayat yang ke-9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Ya, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. ya, Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan Ya. setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ya. Jadi lanjut dibaca. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah ini. Jadi Yohanes Pembaptis tugasnya membaptis air, baptisan air. Ya. Tapi banyak orang-orang Farisi waktu itu mau datang. Dia pikir kalau dia dibaptis itu dia bisa lari dari murka. Tapi kalau dia tidak bertobat, tidak ada apa-apanya hasil baptisan air itu. Jadi baptisan air dimulai dengan bertobat. Dimulai dengan percaya, mendengar firman, percaya. Kerajaan Allah sudah dekat. Lalu mereka memberi diri dibaptis. Tapi untuk orang-orang yang pura-pura ini, ya, jadi baptisan air itu tidak pura-pura, ya, harus betul-betul kita mati bersama Tuhan, mati dari dosa, bangkit dengan satu hidup yang baru. Nah akhirnya Tuhan melalui mulutnya Yohanes Pembaptis mengajar bahwa aku hanya bertugas membaptis air. Tapi nanti dia, siapa dia? Yesus. Dia tidak membaptis air, tapi dia membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Itu Yesus, bagian daripada membaptis Roh Kudus dan membaptis dengan api. Api untuk apa? Menguduskan, menyucikan. Nah,
kalau kita melihat gambaran daripada pengajaran tabernakel, ya, coba kita melihat itu gambarnya, maka persis urutan ini tertulis di Alkitab. Ya, pintu gerbang di mana ada 4 tiang. 4 tiang yang menggambarkan 4 Injil. Jadi tidak ada 5 Injil, cuma ada 4 Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Semua intinya menceritakan tentang Yesus. Yesus adalah raja, bukan raja biasa, raja segala raja. Kita terima dia sebagai Tuhan yang telah menjadi raja dari semua raja-raja. Ya, dan kemudian Yesus datang ke dalam dunia, menghambakan diri, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia, budak, dan taat sampai mati. Kemudian Injil Lukas menggambarkan sebagai manusia yang sangat menderita, terutama di Getsemani, sampai keringat Tuhan itu seperti darah yang menetes. Begitu takut menghadapi maut, menghadapi salib, sampai dia berdoa di Getsemani, Bapa, kalau boleh cawan ini yang saya mesti teguk berlalu. Tapi kemudian dia cepat berkata, tapi bukan kehendakku. Dia menaklukkan diri kepada Bapa di sorga, bahwa dia sebagai manusia yang walaupun dia Allah, rupanya Allah, tapi dia dalam kedudukan sebagai manusia, dia katakan, kalau bisa tidak ku alami derita itu, tapi bukan kehendakku. Lalu jadilah Yesus mati di kayu salib dalam keadaan sangat menderita. Tidak ada derita yang paling derita itu dialami oleh Yesus. Ini kasih yang terlalu besar. Betapa kita orang-orang Kristen, orang percaya, seringkali melakukan yang menyakitkan hati Tuhan. Kita malas berdoa, padahal dia bilang sama 3 muridnya yang tidur di Getsemani, Petrus, Yohanes, Yakobus, tidak sanggup kamu berjaga 1 jam bersama aku 1 jam saja. Mereka suka tidur. Tidur itu enak untuk daging. Nah, orang Kristen kebanyakan tidak mau membuang waktunya untuk sembahyang. Lebih banyak sibuk kerjanya, lebih banyak sibuk yang lainnya, menyamankan dagingnya. Sedangkan Tuhan maunya berjaga 1 jam lamanya. Ya, itu maunya Tuhan. Atau mari kita baca ya. Ya. Kita baca di Matius 26, tapi juga ditulis dalam Injil Lukas itu, ya. Di Getsemani. Ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ya. Dan ia berkata kepada Petrus, Ya. tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kenapa 1 jam saja tidak sanggup bersama aku? Waktu itu dia menghadapi maut nanti, menghadapi salib. Ya, terus Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita berjaga-jaga, hidup sembahyang, kita tidak jatuh dalam pencobaan. Mari kita berjaga-jaga, kita berdoa, ya. Terus Roh memang penurut, tetapi daging lemah. roh itu menuruti, tapi ini daging. Kadang roh kita mau sembahyang, tapi daging kita ini mau dituruti.
Akhirnya orang Kristen tidak sembahyang 1 jam, biar 1 jam 1 hari. Ya, berjaga-jaga. Dan ketika dia menghadapi maut, dia punya tetesan keringat seperti darah di Getsemani itu. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia. Manusia. Ya. Tapi apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan kita. Bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk manusia itu sendiri. Jadi kalau kita tidak mau mengambil waktu berjaga 1 jam, sebenarnya kita ini luar biasa. Ya, kita ini manusia yang tidak tahu berterima kasih. Ya. Kita baca di Lukas pasal 22. Di sini Lukas menggambarkan sungguh dia adalah seperti manusia asli. Ya. Ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ya, ambil cawan ini. Ya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Cawan penderitaan. Terus maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya. Ia sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah, dia sebagai manusia betul-betul takut, sangat ketakutan. Lukas menulis sangat ketakutan. Terus peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Iya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ya. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi kita ini waktu untuk berdoa. Ya. Lukas menggambarkan bagaimana peluhnya, keringatnya itu seperti titik-titik darah. Itu saking ketakutan. Ya, sebagai manusia menghadapi maut. Lalu dia bangkit melihat muridnya tidur. Lukas ini seorang tabib. Jadi dia menuliskan bagaimana Yesus menderita itu. Karena dia lihat banyak orang menghadapi maut. Dokter-dokter menghadapi pasien-pasien yang sakit, menghadapi maut. Ya, orang yang menghadapi maut ketakutan luar biasa. Ya, tapi Yesus mengatakan, kalau bisa dilalukan ini cawan derita. Tapi kalau tidak, biar saya meneguh. Tapi Injil Yohanes, kita menerima dia sebagai Allah, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya, sebelum segala sesuatu ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama Allah. Misalnya saya dan perkataan saya ada sama saya. Perkataan saya adalah saya lah. Perkataan Allah adalah Allah. Terus. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu perkataan Allah, itu Allah. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi perkataan saya bersama saya, sama dengan firman Allah bersama Allah. Tetapi kemudian ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dikatakan pada mulanya adalah firman-firman bersama Allah. Firman Allah itu menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Yesus. Jadi dengan menyembah Yesus itu kita menyembah Allah Sang Pencipta.
Karena segala sesuatu langit dan bumi dan segala isinya diciptakan oleh firman Allah. Kita beruntung mata rohani kita dibukakan dan kita menerima. Itu kasih karunia. Itu sebabnya saya katakan orang Kristen yang beriman itu adalah pemberian Allah. Kasih karunia yang membuat kita mempunyai iman itu. Jadi iman itu adalah pemberian Allah. Iman itu adalah kasih karunia Allah. Tidak semua orang bisa beriman seperti kita. Ya, tidak semua orang bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi kita bukan penyembah manusia. Kita menyembah Allah di dalam Tuhan Yesus. Ya, banyak orang menyebut Allah itu Allah, namanya Allah, namanya Allah. Siapa namanya? Namanya Yesus. Itu. Allah itu namanya Yesus. Nah, puji Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan saudara mengenai tabernakel ini yang diminta oleh Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel untuk membangunnya, yang dituliskan di dalam kitab Keluaran 25. Ya, supaya mereka membangunkan tempat kudus bagi Tuhan, supaya Tuhan berdiam. Nah, tadi kita sudah lihat 4 Injil. Jadi kalau ada yang mengatakan ada 5 Injil, itu keliru. Ya, 5 Injil itu mungkin mereka katakan kisah Rasul. Kisah Rasul itu bukan Injil Yesus Kristus. Ya, itu kisah para rasul yang menuliskan untuk menceritakan bagaimana gereja mula-mula menerima Yesus. Ya, jadi 4 Injil ini Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Itu adalah menggambarkan Yesus sebagai raja atas segala raja. Matius, Markus, Yesus sebagai hamba, ya, dan Lukas sebagai manusia, menggambarkan Yesus manusia sejati, dan kemudian Yohanes manusia ilahi, Allah yang jadi manusia. Kita terima Yesus sebagai raja. Kita terima Yesus sebagai hamba untuk kita teladani kehambaannya, mengosongkan diri. Kita terima Yesus sebagai manusia ilahi, manusia biasa yang bisa menderita. Itu Injil Lukas. Dan kita menerima Yesus sebagai manusia ilahi, Allah yang jadi manusia. Kita berbahagia dengan menerima ini. Ini merupakan pemberian Tuhan untuk kita memasuki wilayah kerajaan surga. Karena tabernakel dikatakan tempat kediaman Allah di bumi, di mana dibangunkan oleh Musa dan bangsa Israel dengan melihat contoh yang dia diperlihatkan. Jadi ini adalah gambaran daripada kerajaan surga. Masuk dalam kerajaan surga, kita mulai dengan percaya. Masuk, percaya Yesus. Tapi sesudah percaya, sesudah punya iman, ada langkah yang berikut. Jadi orang Kristen itu melangkah demi melangkah demi melangkah. Dia harus tahu, aku ini beriman. Melangkahlah dengan iman itu. Tapi sesudah kita punya iman, maka kita harus punya langkah-langkah iman itu. Tidak hanya sekedar jadi orang Kristen full stop. Tidak. Tak ngerti lagi. Makanya banyak orang Kristen mabuk. Banyak orang Kristen judi. Banyak orang Kristen bikin tato semua sampai di muka. Tak ngerti dia. Banyak orang Kristen istrinya 2, 3. Tak mengerti Alkitab. Katanya bisa. Ya. Abraham istrinya 2.
lebih lagi 2 lagi. Waktu meninggal istrinya, kawin lagi dengan Keturah. Ya, Yakub juga banyak istrinya. Jadi saya juga mau banyak istri. Tapi Alkitab berkata apa? Awalnya tidak demikian. Awalnya Allah menjadikan satu laki-laki, satu perempuan. Namanya Adam dan namanya Hawa. Tidak 2. Lalu yang 2 itu dijadikan satu daging. Jadi suami dan istri itu bukan lagi 2, melainkan 1. Makanya suami istri itu tidak boleh punya harta sendiri. Suami punya sendiri, istri punya, tidak boleh. Suami dan istri itu satu. Menjadi satu. Satu apa kata firman? Menjadi satu daging, satu tubuh. Dan suami itu kepala, istri itu anggota tubuh. Bukan istrinya jadi kepala. Kepala itu yang mengatur, pemerintah. Bukan istri. Istri itu menundukkan diri pada kepala. Itu yang benar. Karena itu tidak gampang untuk kita menikah. Kalau kita belum tahu firman Tuhan, kita menikah sembarangan, mujur-mujur kalau tidak cerai, mujur-mujur kalau suami tidak menyeleweng. Ya, karena tidak gampang. Dan nona-nona, jangan cepat-cepat falling in love, jatuh cinta. Periksa baik-baik, lihat kehidupannya. Jangan cepat-cepat menyerahkan dirimu. Banyak orang tidak tahan karena memang kelemahan wanita itu di telinganya. Ya, telinganya itu kalau dirayu gombal jatuh dia. Iyalah. Nah, aku adalah milik Kristus. Dibeli dengan darah. Kalau ada laki-laki yang belum jadi suamimu mau memegang, mau melakukan sesuatu, jangan. Aku adalah milik Tuhan. Kata 1 Korintus. Karena kita ditebus oleh darah, ini aku milik Tuhan Yesus, belum milikmu. Nanti tunggu kalau sudah diberkati dalam pemberkatan nikah, disatukan. Itu menjadi satu daging. Kalau kita punya firman, kita ikuti, kita akan jadi orang Kristen, pasangan suami istri yang bahagia. Bahagia tidak berarti tidak ada tantangan, keributan, perselisihan. Ada. Karena yang 2 ini dijadikan satu. Dari lain keturunan, lain adat istiadatnya, lain juga apanya, pendidikan rumah tangganya. Itulah sebabnya Tuhan menganjurkan kita untuk menikah dengan orang yang sama-sama berimbang. Artinya sama-sama anak Tuhan yang percaya, anak Tuhan yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Jadi bagus. Itu jadi bagus. Ya, terpujilah Tuhan. Nah, kalau saya melihat tabernakel ini, apa yang dikatakan? Sesudah masuk melangkah lewat pintu gerbang, ada 4 tiang itu, ada mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran ini menunjuk kepada salib korban Yesus. Cuma pada masa itu dosa-dosa daripada bangsa Israel dibawa ke tempat yang namanya mezbah korban bakaran. Di sana mereka mempersembahkan binatang korban, darahnya ditumpahkan. Mereka mengakui dosanya, tapi itu sekedar menyucikan secara lahiriah luar. Tidak bisa menyentuh bagian dalam, kata Ibrani 9. Darah Yesus itulah
harus menjadi darah pengampunan buat kita. Darah binatang digambarkan Yesus anak domba Allah. Lihat domba Allah, itu Yesus. Lihat domba Allah, itu Yohanes Pembaptis menunjuk, lihat domba Allah yang menghapuskan dosa manusia. Jadi Yesus itu domba Allah yang disembelih, dikorbankan di kayu salib, mencucurkan darah untuk penghapusan dosa manusia. Darah binatang tidak sanggup. Sesudah mereka mengakui dosa, mereka bertobat, darah yang dikorbankan itu menghapus dosa. Ya, itu dituliskan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pertama ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Ya, lihatlah anak domba Allah lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. yang menghapus dosanya dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, Ya. sebab dia telah ada sebelum aku. Nah itu. Siapa dia sebelum Yohanes Pembaptis ada? Sebelum manusia ada, siapa ada? Allah. Allah yang turun ke dunia berwujud Yesus. Lalu Yohanes bilang, lihat anak domba yang kemudian mati di kayu salib, seperti anak domba yang disembelih, dikorbankan. Itu dulu bangsa Israel di atas mezbah korban bakaran. Ini langkah iman. Langkah iman ini adalah bertobat. Itu yang pertama. Jadi sesudah kita percaya melalui pintu gerbang masuk dalam kerajaan sorga, kita jadi warga kerajaan sorga, maka kita ini menemui langkah yang berikut yang harus kita lakukan, bertobat. Banyak orang mengaku percaya Yesus tapi tidak ada pertobatan. Kalau ditanya kamu orang apa? Kristen. Tapi nggak bertobat, pemabuk, peminum, bercerai. Saya pernah melayani di televisi Republik Indonesia sekitar tahun 90-an, sebelum tahun 2000. Saya diundang khotbah. Lalu kemudian saya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya selalu memberikan nomor telepon saya untuk menghubungi saya. Dan seorang bapak menelpon saya. Dia dengar firman Tuhan. Dia bilang, Bapak, saya diberkati. Dia menangis luar biasa. Saya bilang, ada apa Pak? Bapak, bolehkah saya kembali kepada istri saya? Memangnya kenapa Bapak? Saya tinggalkan istri saya 18 tahun. Sementara ini Bapak dengan siapa? Dengan perempuan lain. Dia bilang, saya sudah menikah juga dengan dia. Ya. Tapi Bapak punya istri yang pertama itu istrinya Bapak. Bukan yang kedua ini. Sekarang saya sadar Pak, saya mau kembali istri saya. Yang sudah 18 tahun saya tinggalkan. Boleh Pak? Saya bilang sangat boleh. Kamu bisa tahu istrimu di mana? Kamu bisa hubungi. Dan apakah perempuan yang bersama kamu ini sudah punya anak? Tidak Pak. Ah, itu bagus.
Saya bilang itu bagus. Kamu kembali ke istrimu, cari. Kalau dia mau terima kamu, puji Tuhan. Tidak gampang. Bapak tinggalkan 18 tahun. Coba. Menderita sekali itu istrimu. Apalagi kalau punya anak. Membesarkan anak tanpa ayah. Padahal suami itu adalah kepala keluarga, tanggung jawab. Memikul beban untuk pemeliharaan, pengasuh anak bersama istrinya. Menikah itu bukan sekedar mau menikah. Tidak. Menikah itu tanggung jawab seorang suami dan seorang istri. Sangat tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tidak mudah. Akhirnya dia girang mendapat jawaban. Kalau begitu Pak, saya kembali. Saya bertobat. Doakan saya Pak. Sesudah percaya mendengar Injil, mendengar firman, langkah berikut bertobat. Itu langkah iman yang nyata. Kita melangkah sesudah percaya. Langkah yang pertama, langkah iman kita adalah bertobat. Dan Tuhan juga menyerukan apa yang diserukan Yohanes Pembaptis. Sama bunyinya, bertobatlah. Ya, tolong kita baca Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, sama bunyinya dengan pendahulunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kita perlu tahu melangkah dengan iman. Langkah-langkah iman itu apa saja? Langkah-langkah iman kita apa saja supaya kita berkenan dan mencapai sasaran akhir, yaitu bertobat. Kan tadi Yohanes didatangi oleh orang Farisi, minta dibaptis. Tapi Yohanes melihat bahwa ini tidak bertobat sungguh-sungguh. Makanya dia katakan tunjukkan buah pertobatan. Ya toh? Tolong kita baca kembali Matius 3. Ya. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan mengendaki langkah iman kita, langkah bertobat yang keduanya. Ya. Tolong dibaca Matius 3 ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Lalu ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Lalu sambil menangisi baptis di sungai Yordan. Jadi baptisan air tidak bisa dilakukan kalau orang itu tidak bertobat. Kalau bertobat, apa halangannya aku dibaptis? Tidak ada. Ya. Ada orang mau dibaptis, ya tanya, apa halangannya aku dibaptis? Tidak ada. Kamu percaya dan bertobat. Apa halangannya aku dibaptis? Tidak ada. Percaya dan bertobat. Itu dibaptis. Jadi orang dibaptis itu lebih dahulu bertobat. Karena mereka sambil mengaku dosa, lalu mereka apa? Dibaptis. Tapi ada juga yang datang orang Farisi. Nah, ini diketahui bahwa tidak bertobat. Makanya dikatakan tadi yang kita sudah baca bahwa bertobat hasilkan buah pertobatan. Buah itu kelihatan. Pertobatan orang Kristen tidak di mulut. Saya sudah bertobat, tapi di mulut. Harus nyata dalam buah hidupnya bahwa ini orang sudah bertobat. Seperti Bapak itu bilang, saya boleh balik. Bolehkah saya balik? Ya, ke istri saya. Itu bagus. Kamu harus mengaku dulu dosamu. Ya. Jadi tidak ada halangan orang dibaptis kalau orang itu mau percaya dan bertobat. Kecuali orang itu tidak
percaya dan tidak bertobat, atau percaya tapi tidak mau bertobat, sama dengan orang Farisi itu. Ya, Yohanes Pembaptis menegur mereka, tunjukkan buah pertobatan. Jadi kekristenan itu nampak buah pertobatan. Beda. Ya, beda orang yang sudah bertobat dengan orang yang belum bertobat. Nah, ya, kita baca Kisah Rasul 8. Kisah Rasul 8 ayat 34. Ini antara Sida dan Filipus. Ya. Maka kata Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian?" Siapakah Nabi yang dikatakan terus? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ya. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ya. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Ya. Lalu kata Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Ya. Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Ya. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida itu. Terus? Dan Filipus membaptis dia. Ya, terus? Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida itu tidak melihatnya lagi. Terus? Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. perhatikan ayat 38. Dikatakan keduanya turun ke dalam air, lalu dibaptis. Sesudah itu keluar dari air. Demikian Yesus turun bersama Yohanes Pembaptis di air, lalu keluar dari air. Artinya apa? Artinya harus punya cukup air. Untuk apa? Untuk dibenamkan. Karena Kolose pasal 2 mengatakan baptisan itu sama dengan baptisan penguburan hidup lama. Jadi kita sesudah percaya, bertobat, baru bisa dibaptis. Itu baptisan menguburkan hidup lama. Baru bangkit dengan hidup baru. Dan tadi Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Aku membaptis dengan air. Manusia membaptis dengan air. Saya hamba Tuhan, saya sudah tidak tahu berapa orang saya sudah baptis selama saya jadi hamba Tuhan. Tidak saya hitung. Sudah baptis dengan air. Tapi yang membaptis Roh Kudus bukan saya, kata Yohanes. Yesus. Jadi setiap orang yang percaya, beriman, langkah imannya adalah bertobat, yang pertama. Langkah yang kedua adalah dibaptis air, itu artinya nguburkan hidup lama, bangun dengan hidup yang baru. Jadi air harus cukup untuk bisa membenamkan diri orang itu, sampai tidak kelihatan. Kan orang mati kalau dikubur, masa kelihatan kepalanya saja dikubur, kakinya di atas. Ya. Lalu bangkit hidup baru. Kemudian di sanalah tugas Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Jadi dalam pengajaran tabernakel ini jelas nampak. Ya. Nah, dari gambar ini kita menjadi jelas inilah pola ya yang harus kita ikuti. Percaya dulu pintu gerbang. Ya, Yesus sebagai raja di atas segala raja, Yesus sebagai manusia hamba, Yesus sebagai manusia yang menderita, Yesus sebagai manusia ilahi. Kemudian kita harus langkah berikutnya bertobat. Bertobat artinya meninggalkan yang lama.
Jalan ke utara, sekarang jalan ke selatan. Gitu. Itu bertobat. Dulu berbuat dosa, sekarang tidak. Nah itu tadi itu orang bilang, Pak setelah saya dengar Bapak khotbah, saya mau bertobat. Bukti saya mau bertobat Pak, saya cari istri saya yang 18 tahun saya tinggalkan. Ya, saya tidak tahu orangnya, dia cuma telepon. Kemudian sesudah kita bertobat, langkah berikut baptis. Itu bejana pembasuhan. Itu dipakai imam-imam untuk menyuci tangan dan kaki. Sebelum lebih lanjut masuk ruang suci untuk melayani. Tangan itu perbuatan kita, kaki itu perjalanan hidup. Jadi perjalanan hidup saya dulu dosa, ya, tangan saya berbuat dosa, sekarang saya disucikan, dikuburkan dalam baptisan air. Itu gambarannya, ya. Bejana pembasuhan, naik dengan satu hidup baru. Kemudian kata Yohanes Pembaptis tadi apa? Yesus itu membaptis Roh Kudus. Sebelum kita lebih lanjut, langkah berikut. Jadi langkah kita demi langkah sampai rencana Allah memanggil kita orang berdosa ini untuk kembali serupa segambar Dia. Awalnya Allah menjadikan manusia Adam dan Hawa serupa segambar Allah. Kemudian gambar Allah itu dalam diri Adam dan Hawa rusak karena dilarang makan buah, dia makan. Dosa dia lakukan, ketidaktaatan. Setiap dosa adalah karena ketidaktaatan kepada firman. Itu dosa. Jadi Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan, perintah Tuhan, mereka berdosa. Ya. Jadi rupa Allah hilang dari manusia. Tadinya tidak berpakaian, tidak malu karena ada kemuliaan, pakaian kemuliaan. Ya. Sekarang mereka dalam keadaan telanjang, berbuat dosa. Mereka menyemat dirinya dengan daun ara. Daun ara itu tidak baik. Allah melihat paling-paling daun ara itu 3 hari sudah layu, kering karena dicabut dari pokoknya. Begitu juga kita, saudara. Pakaian ini sebagus apapun, semahal apapun, tetap pakaian yang nanti bisa rusak, usang. Yang Tuhan inginkan kita mempunyai pakaian kehidupan rohani, pakaian kudus, pakaian benar dari Tuhan. Itu mesti dijaga. Sesudah kita percaya dan dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, untuk menjaga langkah yang berikut, langkah iman yang berikut. Setelah kita dibaptis Roh Kudus, jadi semua orang harus merindukan, Tuhan, saya rindu baptisan Roh Kudus. Saya merindukan baptisan air Roh Kudus itu, di mana saya bisa menyembah Tuhan dalam bahasa glosolalia, bahasa roh. Dulu saya lihat orang-orang muda datang ke depan, menyembah, wow, bahasa lidah keluar. Bukan dibuat, tapi itu karena hasil kepenuhan, penuh dengan Tuhan. Bisa saja orang menyesal karena melakukan kesalahan, dia menyesal, dia bertobat, dia menangis. Ya. Nah itu pintu kemah. Pintu yang kedua, ada 3 pintu. Pintu yang kedua, pintu kemah. Itu daerah memasuki ruang suci. Ruang suci, ada pintu kemah, ada 5 tiang di situ. Ya, itu kayu, berdiri 5 tiang, dilapis emas.
Kayu itu selalu menuju pada daging kita. Ya. 5 itu panca indera, 5 indera kita yang harus disalut. Mata kita disalut dengan Roh Kudus. Dengan mata ini tidak dipakai untuk berbuat dosa. Demikian telinga kita. Ya. Sehingga kita adalah orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Lalu sesudah baptisan Roh Kudus itu hanya 1 kali seumur hidup. Lalu kita bisa bahasa lidah. Tapi hidup kita selanjutnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ini terus menerus sampai akhir hidup kita di dunia. Sampai kita akhiri hidup di dunia harus menjadi orang Kristen dipimpin Roh Kudus. Atau sampai kita diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Sampai kita disingkirkan oleh Tuhan. Jauh dari matanya ular itu, antikris. Jadi demikian kita ini harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan puas, saya sudah alami baptisan Roh Kudus. Tapi langkah yang berikut menjaga Roh Kudus, jangan berduka, jangan padam. Ini langkah-langkah yang harus kita tahu. Makanya belajar Alkitab. Tidak baca, tidak tahu. Baca dan mempelajari baru menjadi tahu. Tidak sekolah, buta huruf. Tidak tahu apa-apa. Dibikin bodoh sama orang. Tapi kalau kita ada belajar, kita sekolah, tidak gampang kita dibikin bodoh. Coba kalau orang tidak sekolah. Ada orang bilang 2 tambah 2 sama dengan 6. Oh, betul. Ya. 5 tambah 3 sama dengan 9. Betul. Karena tidak sekolah. Coba kalau sekolah. Ya, tidak bisa kamu. Masa 5 tambah 3 9. Ya toh? Nah, dia tahu. Demikian pun orang Kristen kalau tidak belajar, tidak mendalami Alkitab, tidak suka baca dan dengar firman, memalingkan telinga dari mendengar hukum, kata Amsal. Amsal bilang, kalau orang memalingkan telinganya dari mendengar hukum, itu orang tidak bagus. Nah, kita mesti belajar. Dari belajar yang benar dari Alkitab ini, firman, tidak gampang kita disesatkan orang. Karena nanti kalau kita mengatakan penyesat-penyesat itu kan datang. Dia menyesatkan. Saya kasih contoh. Cucu saya bersaksi. Ketika cucu saya Jonathan itu sekolah di Malaysia. Dekat kampusnya ada seorang oma-oma sudah tua. Dia menjajakan buku. Hebat itu penyesat. Dia cari dekat sekolah. Cari orang-orang muda. Dia mau tangkap. Dia jajakan bukunya. Cuma-cuma. Wah, orang tertarik. Jonathan datang dekat-dekat lihat. Dia baca. Jonathan harus pergi. Dia cerita sama saya. Opa saya langsung pergi. Kenapa? Itu buku-buku sesat, Opa. Kenapa dia tahu? Karena dia baca. Dari kecil dia sudah baca Alkitab. Makanya bimbing dan ajarkan anakmu baca Alkitab. Belikan Alkitab. Suruh baca Alkitab.
bacakan dan kamu sama-sama baca. Di samping mainan boleh baca. Nah, itu mengajarkan anak-anak dari kecil. Karena Alkitab ini jalan keselamatan. Dengan membaca Alkitab, kita membawa anak kita menjadi anak yang beriman. Tolong dibaca 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3. Ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ya. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Nah, Kristus Yesus. orang tua jangan hanya kejar kekayaan, ngumpul kekayaan, warisan anak habis lain-kali. Warisan iman itu tidak pernah habis. Ini yang harus kita wariskan anak cucu kita. Injil keselamatan. Sejak kecil kamu baca Alkitab yang bisa apa? Mengajarkan kepadamu, ya, untuk menuntun kamu keselamatan oleh iman dalam Yesus. Ini karena Jonathan baca Alkitab, dia baca buku temanya saja itu dia sudah tahu. Opa, saya lari dari salah. Tapi banyak teman-teman saya ambil itu buku karena cuma-cuma. Kasihan. Itu di luar kampus, dekat kampus. Ya. Karena Jonathan dari kecil baca Alkitab. Wariskan itu sejak kecil membaca kitab suci. Orang tua harus punya waktu. Tuh orang tua sibuk saja. Anaknya dibiarin main, dikasih HP. Merusak mata. Ya mata itu kalau lihat terang begitu langsung mata itu kurang enak. Ya. Nah, sejak kecil tahu penyesatan. Kalau kita tidak pernah baca, tidak pernah mau ibadah pendalaman kita, tidak mau belajar, ya jadi gampang disesatkan. Makanya orang tua menurunkan warisan apa? Warisan iman. Iman dari mana? Dari firman. Ya. Jadi kalau tidak baca-baca, tidak belajar, sesudah kita dibaptis Roh Kudus bisa tak keluar. Makanya banyak orang Kristen bahasa lidahnya cuma sekedar bahasa lidah. Bukan dari dalamnya ada aliran-aliran air hidup sampai hidup engkau. Bahasa lidah kita harus adalah bahasa penyembahan namanya. Dan penyembahan itu harus berasal dari dalam, di mana hati ini ada aliran-aliran air hidup. Kemudian keluar dari lidah kita satu penyembahan yang membangunkan diri kita. Sebab orang yang berbahasa roh itu membangun rohaninya sendiri, membangun imannya. Jadi bukan kebiasaan saja. Saya kembali menandaskan perlunya kita sebagai orang Kristen hidup di hadapan Tuhan, hidup di hadapan Tuhan. Bukan hidup hanya pengakuan kepada manusia, saya Kristen. Demikian kita jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia. Itu menimbulkan rasa takut pada Tuhan dan mengasihi kepada Tuhan. Ya, kembali itu tabernakel. Kalau kita melakukan step by step, langkah demi langkah, langkah iman kita, ya, seperti ini. Ya. Berikut di sampingnya ada apa? Kaki dian dari emas asli. Di situ dinyalakan lampu. Ya.
ruang suci yang tadinya gelap menjadi terang. Karena ada kaki Dian yang menyala terus lampunya, tidak boleh dipadamkan apinya. Demikian api Roh Kudus, api kasih Tuhan, api takut kepada Tuhan, hidup di hadapan Tuhan. Sejak kita percaya, bertobat, lahir baru, baptisan air, dipenuhi Roh Kudus, harus dilanjutkan dengan apa? Api itu tetap menyala. Tetap takut Tuhan, tetap mencintai Tuhan, hidup di hadapan Tuhan. Itu orang Kristen. Ya, baru langkah itu membuat kita menjadi kaki Dian menyala, terang dunia. Orang bisa melihat, tidak perlu kita bicara. Orang lihat kelakuan kita. Tidak perlu kita membela diri kalau memang tidak perlu kita membela diri. Kalau kita toh membela diri kita atau orang lain memberikan kesaksian tentang kita, itu supaya orang itu yang mendengar orang atau melihat salah kepada kita, dia bisa menjadi sadar, oh saya salah. Makanya saya bilang, seorang gembala, seorang pendeta dibela oleh Tuhan, asalkan dia benar. Tapi kalau ada orang yang menghakimi, menuduh, saya tidak perlu bela diri. Tapi harus ada saksi yang dibawa. Ini menyaksikan saya tidak melakukan hal yang salah. Untuk siapa? Saksi itu bukan membela si pemimpinnya, tapi membela orang yang tersandung. Supaya orang tersandung itu sadar, oh saya salah. Begitu maksudnya. Saya mengerti ini. Itu kesaksian kita. Itu nyata di luar. Orang lihat. Buah hidup kita, so bicara. Nah kalau saudara mau lihat orang itu hidup dalam Tuhan, hidup dengan Roh Kudus, hidup dalam pertobatan, dengar apa yang dia omong. Kalau dia cuma bercerita tentang orang itu di sana, gosip-gosipan, begini-begini cerita, itu tidak benar. Lihat kelakuan hidupnya dia. Bagaimana dia terhadap orang lain, bagaimana dia terhadap pemimpinnya. Itulah orang itu, itulah kesaksiannya dia. Ya, dengar bagaimana dia dengan orang lain. Makanya Alkitab mengajar, kalau kamu ada sesuatu dan teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, pergi berdamai dulu. Berdamai, baru datang memberi persembahan. Mungkin kamu mau berangkat ke Jakarta, ke Surabaya, pindah kota, pindah di mana, atau dalam kota, pindah dari gerejanya. Pamit baik-baik, ngomong baik-baik, berdamai. Terima kasih selama saya di sini digembalakan. Atau terima kasih Pak, saya sekarang mau ke Surabaya, mau Inggris, ke London, kemana terserah. Kalau ada salah saya mohon ampun. Nah itu baru kemana saja orang itu pasti diberkati. Lanjut langkah-langkah imannya. Tapi kalau tidak, lalu cerita-cerita, lalu waduh kayak, nah kasihan kan banyak orang seperti itu, tak mengerti, tidak dimengertikan. Itu kaki Dian, ada terang menyala. Matius mengatakan, kamulah terang dunia, kamulah garamnya dunia. Kota yang di atas gunung tidak perlu dikasih apa, pasti nampak. Demikian hidup kita. Orang lain menyaksikan. Tidak perlu kita sendiri menyaksikan. Kalau kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, itu karena Tuhan menghendaki kita jadi berkat. Jadi kaki Dian, langkah berikut, jadi kesaksian. Itu orang Kristen. Langkah berikut, suka menyembah. Wanita meleleh darah 12 tahun.
Ketika dia pergi ke semua tabib, tidak ada bisa sembuhkan. Ya, ketika semua harta miliknya habis, maka dia datang dari belakang di jamaah jubahnya, terhenti pendarahannya. Langsung ada kuasa keluar dari Yesus. Nah, sesudah berhenti pendarahannya, Tuhan tanya, siapa yang pegang jubahku? Dia maju ke depan. Dia maju ke depan untuk apa? Tersungkur menyembah. Wajahnya Tuhan dia lihat. Orang Kristen harus belajar sesudah ditolong oleh Tuhan. Dulu aku buta, sekarang aku melek, aku melihat Tuhan. Lewat langkah iman, percaya, bertobat. Langkah berikut, baptisan air ngubur hidup lama saya. Dan dapat lagi langkah berikut, langkah iman saya dibaptis Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu di ruang suci, ruang kudus, menjaga kekudusan. Lalu saya suka menyembah wajahnya Tuhan. Carilah Tuhan, ya, tetapi carilah wajahnya selalu, kata Mazmur. Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Di dalam penyembahan kita mencari wajah Tuhan untuk kita sembah. Baik di gereja, dalam perhimpunan, baik di rumah, secara pribadi di kamar, wajah Tuhan selalu ada di depan kita. Untuk apa? Disembah. Disembah. Saudara bisa menyanyi di kamar. Saudara cari wajah Tuhan menyembah. Sediakan waktu. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? Di mezbah dupa ini. Kemenyang kita bakar menyembah dia. Tidak usah kita minta ini, minta itu, minta ini, minta. Tak perlu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi kalau toh kita minta, Bapak suruh kita minta, mintanya juga jelas. Tapi ada waktunya kita tidak minta-minta, maka kita menyembah. Wanita meleleh darah minta sembuhan, sekarang sudah sembuh, dia menyembah, cari wajah Tuhan. Itu langkah iman. Makanya pertanyaannya, apa saja langkah-langkah imannya? Kita belajar pelan-pelan. Hari ini kita belajar langkah iman sesudah percaya. Yang pertama, bertobat. Tuhan menghendaki pertobatan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat itu setiap hari. Pasti ada salah kita, tutur kata kita, gaya kita, pikiran kita, dan sebagainya. Ya lah. Nah, kemudian langkah iman yang berikut. Setelah kita membiasakan diri menyembah, itu Tuhan ajar kita makin dewasa, makin seperti tirai yang robek daging ini. Di sana kita diproses. Ada orang proses kita, tahu-tahu ada orang maki kita, katai kita, tahu-tahu teman lama kita meninggalkan kita, itu kita diproses. Ya, semoga kita lebih mengerti bahwa kekristenan adalah menunjukkan kepada dunia dan kepada Tuhan langkah-langkah iman kita. Apa saja? Ya, langkah iman pertama bertobat, baptis, baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, belajar Alkitab. Nah, gampang disesatkan, apalagi akhir zaman banyak penyesat. Ya, dibimbing Roh Kudus, berbuah-buah. Kalau kau tidak berbuah, dipotong. Tidak heran kalau dipotong. Kenapa dipotong? Ia tidak berbuah. Ya,
Perhatikan baik-baik itu. Ya, kemudian penyembahan. Kemudian kita mulai belajar tirai robek. Penyangkalan diri. Siapa aku ini Tuhan? Kalau Tuhan sudah disalibkan, siapa saya? Tidak salah disalahkan ya, itu Tuhan itu. Mulai proses itu sampai percikan percikan darah, itu langkah berikut. Itu satu penyucian terakhir gereja sebelum sempurna. Kita akan dibimbing sampai seperti Allah. Serupa segambar Allah, itu panggilan orang Kristen. Bukan di dunia diberkati. Jadi hebat. Banyak orang tak percaya Yesus, konglomerat, kaya, punya kekayaan, triliunan, tidak percaya Tuhan. Tidak mesti harus jadi orang percaya, saya pasti jadi orang milioner, triliuner. Tidak. Orang milioner, triliuner, orang kaya di dunia itu, kaya di dunia, kaya di Indonesia itu banyak yang tidak percaya Tuhan. Percaya Yesus masuk dalam persekutuan ibadah di satu jemaat untuk mencapai satu waktu menjadi serupa segambar Allah, menjadi mempelai wanita Yesus sempurna. Makanya itu kita harus menjadi sempurna seperti Bapa. Be perfect itu. Harus kita menjadi sempurna seperti Dia. Itu panggilan kekristenan. Oh, bukan hidup saya diberkati, orang-orang begini-begini. Tidak. Menjadi sempurna. Seperti Bapa sempurna. Seperti Tuhan. Kayaknya ada lagu itu. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Terakhir itu apa? Tabut perjanjian, peti perjanjian. Itu alat yang pertama dibuat. Peti, itu artinya Allah itu harus yang utama dalam hidup, bukan yang lain-lain. Bukan yang lain-lain. Seperti Allah, kembali serupa, menghuni surga. Saudara tidak hidup di dunia terus. Katakan benar. Aminkan. Saudara tidak hidup terus di dunia. Amin. Gak berani. Saudara tidak hidup terus di dunia. Loh, takut-takut. Dia pikir nanti saya mesti mati. Dia takut mati. Ada orang tidak mati sampai ketemu Yesus. Tidak semua kita mati, kata Rasul Paulus. Tapi kita semua akan diubahkan. Ada yang mati dibangkitkan daripada kebangkitan pertama, ada yang diubahkan masih hidup. Kalau saya tanya, semua saudara mau hidup sampai Tuhan datang, semua amin kencang. Ya dah, semua mau hidup sampai Tuhan datang, pasti aminnya kencang. Tapi kalau ditanya, saudara tidak selalunya harus hidup di dunia saja. Satu waktu selesai. Betul ya? Mau atau tidak? Tidak atau mau? Tetap. Dunia ini cuma sementara. Ibarat jembatan, sementara kita lewat. Tujuan kita di sana. Jadi perhatikan jembatan itu, saudara lalui langkah demi langkah. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan.
Bapa surga yang bakal. Katakan Tuhan, tiap langkahku adalah langkah iman. Diatur tadi langkah kita bertobat, lahir baru. Memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara, dunia ini bukan tempat kita. Bukan. Dunia akan dibakar. 1 jam selesai. Seperti Sodom. Jadi bukan tempat kita di dunia. Tidak selamanya kita di dunia. Satu hari kelak kita harus ada di rumah Bapa. Langkah iman dari Abraham, dari satu tempat persinggahan ke satu tempat persinggahan. Kemana arahnya iman Abraham? Kota yang punya alas, Yerusalem baru, surga. Tiap langkahku, perhatikan langkah-langkah iman. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, dan sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara baca Alkitab. Dari mana Abraham dipanggil? Dari negeri lama. Dari hidupnya yang lama. Di Ur Kasdim. Abraham, keluar dari hidup lamamu. Dan tiap langkah Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan, memanggil nama Tuhan. Langkah demi langkah Bapak Abraham dipimpin sampai kota yang punya alas, kota yang dibangun Allah. Apa itu? Yerusalem yang baru. Demikian saudara dan saya harus memperhatikan langkah-langkah iman. Berbahagia kita, Tuhan bukakan, singkapkan mata kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Haleluya.
maka haleluya. Bapa, antar kami, tangan-Mu memimpin kami. Siapa yang mau memimpin? Angkat tangan siapa yang mau dipimpin. Ini tangan kami, ini hidup kami. Pimpinlah Tuhan setiap kepala keluarga, setiap ibu rumah tangga. Jadilah seperti Oma Lois, Ibu Yunike, mamanya Timotius. Mereka mengajarkan iman, mewariskan iman pada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah menjelaskan pada kami. Hamba-Mu ini tidak pandai berbicara. Biar Roh Kudus yang berbicara kepada kami, kepada gereja-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita aminkan. Amin.